Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Kuala Tol Cipularang. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena marti siwi. Malam itu sebuah mobil truk pengangkut barang tengah melaju dengan kecepatan stabil di ruas jalan tol Cipularang. Lelaki yang mengemudikan mobil itu bertubuh gemuk, kemeja yang ia kenakan kekecilan sehingga kancing tengahnya copot, memperlihatkan perutnya yang buncit, kepalanya botak, dan kulitnya hitam kecoklatan. Ia mengenakan cincin akik keberuntungannya. Di dalam mobil ia memutar lagu dangdut lawas dengan suara keras agar tidak mengantuk saat mengemudi. Sementara itu, Mbak Mina, seorang warga yang tinggal dekat dengan tol Cipularang, tadi sore mendengar suara wanita menjerit-jerit di tengah jalan tol. Mbak Mina tidak menghampiri suara itu. Ia tahu itu adalah sebuah pertanda kalau akan ada kecelakaan lagi di jalan tol Cipularang. Mbak Mina hanya bisa berdoa semoga yang mengalami kecelakaan bisa selamat. Kalaupun tidak, semoga diampuni dosa-dosanya. Sopir truk mengangguk-nganggukan kepalanya mengikuti irama. Sesekali ia ikut bernyanyi. 1-2 kendaraan ia salib dengan baik, sampai tiba-tiba mobilnya menyorot seorang wanita yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Ia memperlambat laju mobilnya yang menginjak rem dan membuat mobilnya terhenti tepat di dekat wanita berjaket coklat dan memakai celana jeans ketat itu. "Bang, tolongin aku please. Suamiku nurunin aku di sini. Dia marah. Aku numpang sampai keluar tol ya, Bang," kata wanita itu memohon. Ekspresi wajahnya cemas dan memelas. "Walah Mbak, tega banget suaminya. Ya udah, yuk naik," jawab pengemudi itu sembari membukakan pintu mobil. Wanita itu masuk ke dalam mobil. Di sepanjang jalan ia bercerita banyak hal tentang kekerasan suaminya juga rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Supir truk itu sesekali mengangguk dan menimpali untuk basa-basi saja. Lalu entah apa yang terjadi, tiba-tiba sopir truk itu melihat keramaian orang di tengah jalan tol dari kejauhan. Setelah mobilnya semakin dekat, ternyata keramaian itu adalah pasar tradisional. Begitu sangat ramai. Namun ia merasa ada yang aneh. Tidak hanya lantaran di tengah jalan, orang-orang yang ia lihat juga berwajah pucat dan juga wajahnya murung. Sopir truk itu lantas menghentikan laju mobilnya. Ia sengaja tidak mematikan mesin mobilnya. Lalu mobil truknya dibiarkan menyorot dan membelah keramaian pasar di tengah jalan tol. "Mbak, tunggu di sini ya, biar aku cek dulu," kata sang sopir truk. Wanita itu mengangguk menandakan mengiyakan. Ia turun dari mobil. Langkahnya gontai saat mendekati keramaian. Bahkan ia pun turut masuk di tengah orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli pada umumnya. Menggunakan uang yang biasa dilihat juga digunakan. Namun sopir itu masih terheran-heran. Kenapa ada pasar di tengah jalan tol? Ia terus berjalan semakin ke tengah kerumunan. Saat ia menghentikan langkahnya, hampir semua orang di pasar misterius itu tertuju padanya. Ekspresi mereka semua datar dan dingin. Wajah mereka semua yang pucat terkesan begitu mengerikan.
Sesaat sebelum ia hendak lari kembali ke mobil, tiba-tiba ia ditabrak sebuah truk bermuatan pasir. Pria itu tewas di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kenalkan, namaku Asep. Iya, seperti nama orang Sunda. Dan memang betul aku orang Sunda dari Bandung yang beruntung bisa kuliah di salah satu kampus ternama di Depok. Tapi bukan itu yang akan aku ceritakan. Ini tentang jalan tol Cipularang dan kematian teman-temanku, Bram, Mary, John, dan juga Dian. Mereka meninggal satu persatu dengan sangat mengenaskan, dan kematian mereka ada kaitannya dengan tol Cipularang. Kami kualat. Oh ya, sebelum aku cerita lebih jauh, tadi pagi aku sudah baca sebuah berita kecelakaan mobil truk di tol Cipularang. Sopirnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Aku semakin yakin kalau tol Cipularang itu sangat angker dan kita harus sopan saat melintasinya. Baiklah, aku mulai dari awal ya. Bagaimana caranya aku bisa selamat dari kuala tol Cipularang? Aku yakin seharusnya aku juga sudah mati kalau saja tidak tahu cara untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, John mengajakku dan teman-teman yang lain untuk berlibur ke Bandung. Sialnya dia maunya berangkat dari Jakarta malam hari, katanya biar seru-seruan di jalan. Sebenarnya dari awal aku tidak setuju dengan ide itu, sebab tol Cipularang yang akan kami lintasi itu sangat berbahaya, lebih tepatnya angker. Namun John tetap bersikuku berangkat ke Bandung pada malam hari. Akhirnya aku dan yang lain pun terpaksa mengalah. Kami mengiyakannya. Kami menyewa sebuah mobil MPV yang bisa muat 5 orang. Aku yang menyetir sementara Bram duduk di sampingku, John duduk di barisan kursi belakang, dan yang lainnya duduk di tengah. Aku putar lagu pop barat yang membuat suasana semakin asik. Mobil yang kami kendarai pun dengan tenang melaju di ruas jalan tol Cipularang. Guys, baca doa atuh, jangan pada berisik. Ini tadi tol Cipularang, kataku mengingatkan sambil terus mengemudi. Oke Sep, laksanakan, Saudian sambil bercanda. Alah Sep, zaman sekarang masih percaya sama setan, sahut John dari kursi barisan ketiga. Hus, jangan gegabah loh, timpal Mary. Iya John, hati-hati, tol ini angker, Bram membela. Berhenti dulu dong Sep, kebelet pipis nih gua, pinta John. Anjir, entar aja deh, itu ada rest area, kataku dengan sedikit kesal. Gila, gue udah gak kuat ini Sep, please berhenti dulu lah. John memaksa perlahan ku tepikan mobil yang ku kemudikan. 1-2 kendaraan melewati kami, lampu dan mesin mobil tetap ku nyalakan sebagai penanda agar tidak ditabrak oleh mobil lain. John, pakai botol kencingnya ya, jangan sembarangan atuh. Alah, ribet Sep. Dia malah mengencingi pembatas jalan. Gemercik suara kencingnya terdengar begitu jelas dan memecah keheningan di sela suara mesin mobil kami. Woi, wah bener-bener lu John. Aku kesal melihat perbuatannya. Ia mengencingi pembatas jalan yang ada tanda silang berwarna putih. Entah tanda apa, aku sendiri tidak tahu. Kesambet baru tahu rasa lu John, ucap Bram dengan nada marah. Setan lagi. Kebanyakan nonton horor lu pada. Woi, setan Cipularang,
Makan tuh kencing gua!" teriak John seolah menantang. "Udah John, lu buruan masuk atuh," pintaku dengan kesal. Kami melanjutkan perjalanan sempat mengobrol beberapa saat, namun mereka akhirnya tertidur pulas, menyisakan diriku yang harus tetap fokus mengemudi. Di tengah perjalanan, aku melirik spion depan. Aneh, aku tidak melihat John di kursinya. Kulirik lagi dari spion untuk memastikannya, dan benar saja tidak ada. Woi, bangun woi. Aku panik dan membangunkan teman-teman. John mana? Seketika ku injak rem, mobil berhenti. John hilang anjir. Itu dia John, kata Dian. Terlihat John berada di pinggiran jalan. Ia melangkah gontai menuju semak-semak belukar yang berada di sepanjang jalan tol. Ia semakin jauh melangkah. Kami pun turun dan mengejarnya tanpa berpikir sesuatu yang janggal. Termasuk kalau dia tertinggal, seharusnya dia berada jauh di belakang. Dan aku sangat yakin John tadi sudah masuk ke dalam mobil dan bercengkrama. Belum sempat kami berhasil mengejar, John sudah menghilang begitu saja ditelan kegelapan. Mataku membelalak, berharap menemukan sosok John, namun tidak kudapati. Ya Tuhan, seketika aku sangat merinding. Cerita dari sudut pandang Bram. Aku Bram. Semenjak John menghilang secara misterius, aku mengalami kejadian demi kejadian aneh. Ada sesuatu yang sepertinya mengikutiku setiap hari. Entah apa itu. Badanku semakin hari semakin berat, tapi berat badan tidak bertambah. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan tol Cipularang yang pernah aku lewati bersama dengan teman-teman. Apakah ada setan yang mengikutiku ke rumah? Aku berusaha untuk selalu berpikir positif, tapi aku tidak bisa lari dari hal-hal ganjil yang hampir setiap minggu kualami. Waktu itu sekitar jam 10 malam, perutku sangat lapar. Segera aku turun ke lantai 1 untuk memasak mie instan. Sengaja aku tidak menyuruh Bi Ina, kasihan dia sudah bekerja seharian. Lagi pula hanya memasak mie instan saja, itu hal yang sangat mudah. Tapi sebelum aku sampai di dapur, kulihat Bi Ina sedang mengiris bawang. Aneh, biasanya dia di jam segini sudah tidur. Sengaja aku bersembunyi di balik dinding. Aku benar-benar curiga kalau itu bukan Bi Ina, sebab dia mengiris bawang dengan tidak wajar. Ia menggerakkan pisau layaknya memotong daging. Pisau itu dibentak-hentakan dengan keras, padahal cuma mengiris bawang. Dan benar saja, saat Bi Ina berpindah tempat untuk meraih sesuatu, dia tidak berjalan. Ia justru loncat-loncat seperti pocong. Wajahnya juga sangat datar dan juga tatapannya kosong. Sumpah, bulu kuduku seketika saja merinding. Bram, kamu lagi ngapain? Suara bapak mengagetkanku. Duh, bapak ini bikin kaget saja pak. Lihat, Bi Ina pak. Kayak kesurupan deh. Mana? Mataku melihat kembali semula Bi Ina berada, namun anehnya tidak ada siapa-siapa di dapur. Pandanganku mencoba menyisir setiap sudut dapur, namun tidak ada. Bi Ina menghilang begitu saja. Ah, kamu ini menghayal saja, Bram. Bapak menepuk kepalaku dengan koran yang ia pegang. Ia lalu balik badan dan pergi ke kamar. Bukan hanya kejadian ganjil malam itu saja, ada yang lebih gila. Itu terjadi di kamar mandi saat aku sedang mencuci muka. Pintu kamar mandi tiba-tiba diketuk dari luar tanpa ada suara yang memanggil. Ketika ku buka pintu,
Kutemukan sebuah tali putih terbuat dari kain seukuran 1 meter. Tali itu kusut dan begitu kotor. Bahkan tali itu juga menyembulkan bau yang busuk. Aku curiga kalau itu adalah tali dari kain kafan. Satu hal lagi yang membuatku sangat takut dan cemas. Suatu hari aku sedang berada di lorong rumah sakit. Waktu itu sedang menjenguk tante yang sakit. Ada seorang anak perempuan, kutaksir umurnya sekitar 10 tahunan. Ia terlihat tengah duduk di atas kursi roda. Saat aku melintas di depannya, ia justru menangis sejadi-jadinya. Jarinya menunjuk-nunjuk ke arahku. "Pocong! Itu pocong! Pocong!" Ia menangis lalu mengamuk. Tanpa menghentikan tangisannya, ia menyuruhku pergi dari hadapannya. Hal itu membuatku bingung. Aku menoleh ke belakang namun tidak ada siapa-siapa. Kulihat sekeliling juga tidak ada siapa-siapa. Tidak kutemukan siapapun, apalagi sosok pocong yang seperti dikatakan bocah itu. Semua kejadian itu begitu ganjil bagiku. Dan yang paling mengganggu, kenapa badanku semakin hari semakin berat saja. Seperti ada sesuatu yang menimpa bahuku. Bahkan terkadang sekujur tubuhku juga terasa panas. "Bram, gua ngerasa ada yang aneh nih sama hidup gua akhir-akhir ini," kata Dian. Dia adalah pacarku. Hubungan kami sudah berjalan 5 tahun. Gua juga ngerasain hal yang sama, Yang. Kami berdua duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi. Dia bercerita banyak hal aneh yang ia alami setelah kejadian tol Cipularang. Katanya suatu malam saat Dian hendak tidur, ada seseorang yang bersiul di kamarnya. Dia mencoba mematikan lampu dan memejamkan mata, tapi suara siul itu datang lagi. "Gua ngerasa ada yang ngikutin gua," tambah Dian sambil menyeruput kopinya. "Iya, sama," jawabku singkat. Aku menarik nafas berat. "Gua ngerasa diikutin pocong. Gua nemuin tali kain kafan di rumah." "Serius lu, Bram?" "Iya, ada yang gak beres nih. Lu tahu hal gila yang gua alamin baru kemarin? Gua kan selfie di kamar. Nih, lu lihat hasil fotonya." Ia menyodorkan HP-nya. Aku melihat ada sesosok laki-laki dengan wajah samar dan rambut gondrong di foto itu. "Hapus di, udah gak bener nih kita. Pasti gara-gara kejadian di tol Cipularang." Aku berdecak kesal, bulu kuduku merinding. Di perjalanan pulang, aku dan Dian tidak mengobrol. Kami sama-sama bingung tentang apa yang sedang terjadi pada hidup kami. Tatapan Dian kosong ke arah jalan, sedangkan aku fokus mengemudikan mobil. Mobil yang ku kendarai melintasi perumahan elit yang sepi. Hanya ada pohon-pohon beringin yang berjejer di sepanjang jalan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas di komplek ini. Tiba-tiba saja, ekor mataku melihat 3 orang perempuan berpakaian kebaya, sarung kain batik, dan juga dikonde. Mereka memandangi ke arahku dengan tatapan tajam. Dian, lu lihat itu?" Saat menoleh ke Dian, dia tengah tertunduk. Kuhentikan laju mobil, menyibakkan anak rambutnya yang menutupi wajahnya. Kulihat wajah pacarku penuh dengan bedak yang baunya menyengat. Aku tidak pernah mencium bau bedak semenyengat itu. Bedaknya sangat tebal dan juga acak-acakan sampai berhamburan di jok mobilku. Lalu ia keluar dari mobil tanpa berbicara apapun. Saat aku hendak menyusulnya, aku terkejut dengan apa yang kulihat di hadapanku. Itu sebuah pesta pernikahan. Orang-orang berpakaian batik dengan wajah pucat berduyun-duyun masuk.
ke dalam tenda yang sudah dihiasi dengan janur. Kulihat Dian juga digendeng oleh sesosok laki-laki tinggi besar dengan badan yang penuh dengan bulu masuk ke dalam tenda itu. Di sisi lain, Asep, Asep, Asep. Seseorang memanggilku. Aku sangat kenal dengan suara itu. Dia tetangga kosku Mbak Tika. Katanya dia itu indigo, bisa melihat hantu. Aku sebenarnya tidak percaya kalau dia benar-benar indigo. Kadang memang ada saja orang yang mengaku-ngaku bisa melihat hantu agar mendapatkan perhatian dari orang lain. Bersambung.